Salam, kita berjumpa kembali dalam program Saksi, Salam dan Refleksi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat saksi yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Tentu kita semua sebagai anak-anak Tuhan memiliki kerinduan untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Senantiasa melakukan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Namun, dalam kenyataannya tidaklah mudah. Sebagai contoh, kita rindu rajin berbakti dalam setiap ibadah dan juga pelayanan. Namun selalu ada halangan dengan berbagai alasan. Capek, sibuk, atau ada kegiatan yang mendadak. Di dalam pekerjaan, pada saat tidak ada atasan kita bekerja seenaknya. Di dalam keluarga kita egois ataupun tidak jujur dengan pasangan kita. Tindakan-tindakan yang demikian sesungguhnya kita sedang mendukakan Tuhan. Oleh karena itu harus ada usaha yang keras, tidak mudah terpengaruh oleh apapun juga untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Seperti komitmen Rasul Paulus. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ada begitu banyak tantangan dan rintangan, tetapi Paulus terus berusaha dengan sekuat tenaga agar tetap hidupnya menyenangkan Tuhan. Mengapa? Pertama, ia menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Akan tiba saatnya kemah kediaman di bumi ini dibongkar. Adalah gambaran bahwa hidup ini adalah sementara dan Tuhan sudah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal. Kedua, ia sadar bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan dan juga penuntun dalam menjalani kehidupan ini. Ketiga, ia sadar bahwa ada pertanggungjawaban pada tahta pengadilan Kristus untuk menerima upah sesuai yang dilakukan. Ini adalah pengadilan bagi orang percaya. Tidak ada kaitannya antara surga dan neraka, karena pengadilan ini dilaksanakan di surga untuk orang percaya. Kaitan apakah orang percaya tersebut mendapatkan upah atau tidak, seperti yang dicatat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15 yang menjelaskan demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api,
dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Dengan ketiga alasan di atas, Paulus sungguh-sungguh dengan usaha yang kuat keras senantiasa rindu hidup berkenan kepada Tuhan. Sahabat saksi yang kami kasihi, mari kita miliki komitmen untuk senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini hanya sementara. Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan dan penuntun hidup kita, serta kita akan menghadap pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungjawaban. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, tuntun langkah kami agar senantiasa hidup berkenan kepadamu. Mohon penyertaan sepanjang hari ini Tuhan, dalam setiap langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.